Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini Walak dan Barak seri 4 membahas tentang contoh walak dan barak yang meliputi 1. Nabi Adam dan Iblis, 2. Nabi Hud dan kaumnya, 3. Nabi Musa dan rajanya, 4. Nabi Ibrahim dan ayahnya, 5. Nabi Nuh dan anaknya, 6. Nabi Lut dan istrinya, 7. Aisyah dengan suaminya. Para pemirsa yang bahagia, contoh walak dan barak 1. Nabi Adam dan Iblis. Untuk Nabi Adam dan Iblis dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Nabi Hud dan kaumnya. Untuk Nabi Hud dan kaumnya ini dijelaskan dalam surat Hud surat ke-11 ayat 45 dan 46. Wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itu yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 46-nya, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'iduka antakuna minal jahilin. Artinya,
Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Para pemirsa yang bahagia, kemudian Nabi Musa dan rajanya. Untuk Nabi Musa dan rajanya ini dijelaskan dalam surat Toha, surat 20 ayat 77 dan 78. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la tahfa. Artinya, sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagi mereka, tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam. Kemudian ayat 78-nya, Fa'at ba'ahum fir'auna wa junudihi faghosyahum minal yammi ma ghosyahum. Artinya, Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka, Musa dan pengikutnya. Tetapi mereka, Fir'aun dengan bala tentaranya, digulung ombak laut yang dahsyat sehingga menenggelamkan mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Toha, surat 20 ayat 80, Ya Bani Israil qad anzainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibit turil aima wa nazzalna alaikumul manna wa salwa. Artinya, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkanmu dari musuhmu, mengadakan perjanjian denganmu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan menurunkan kepadamu manna dan salwa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim dan ayahnya. Untuk Nabi Ibrahim dan ayahnya dijelaskan dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 44 dan 45, yaitu, Ya abati la ta'budis syaitona innas syaitona kana lirahmani asya. Artinya, wahai bapakku, janganlah menyembah setan. Sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian ayat 45, Ya abati inni akhafu ayyam massaka adabum minar rahmani fatakuna lisyaitoni waliyah. Artinya, wahai bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan yang Maha Pemurah menimpamu sehingga engkau menjadi teman setan. Kemudian Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 46, Qala arogibu anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahzurni maliya. Dia, bapaknya, berkata, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mencela Tuhan-Tuhan yang kusembah, engkau pasti akan kurajam. Tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 5, Nabi Nuh dan anaknya. Untuk Nabi Nuh dan anaknya dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud surat 11 ayat 42, Wahya tajri bihim fi maujim kal jibal wa nada nuhu nibnahu wa kana fi manzili ya bunayyar kab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Artinya,
dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Nabi Lut dan istrinya. Untuk Nabi Lut dan istrinya dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud surat 11 ayat 77. Walamma ja'at rusuluna luton si'a bihim wa daqa bihim dar'au wa qala hada yaumun asib. Artinya, ketika para utusan kami malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang ketujuh Aisyah dan suaminya. Untuk Aisyah dan suaminya dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat 9. Walain adaknal insana mimma rahmatan summa naja'naha minhu innahu layu usun kafur. Artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Para pemirsa yang bahagia, untuk Wala dan Bara seri keempat ini, yang bahasanya contoh Wala dan Bara, apabila ada kata atau kalimat kurang berkenan atau kurang pas, atau kalimatnya lebih atau kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan masukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.